Selamat malam teman-teman semua. Malam ini Titi hanya tahu apa bangun sih soal rencana untuk peraturan desa tentang lembaga adat. 2 tahun lalu digubal ulang-ulang diomong tapi belum selesai-selesai, sehingga malam ini Titi bicara soal lembaga adat Honiama, maka Titi juga ada Pak Rofin bisa bersama Titi malam ini, maka mungkin Titi dengar sepintas cerita naik tentang lembaga adat yang dari secara pikiran secara kabupaten Marira Enggaku misalnya ada gubalan rakyat tentang peraturan daerah terbuka apa mungkin Titi dengar pertama dari Pak Rofin dulu lembaga adat. Mungkin begitu Pak Rofin, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Kamilus. Siapa lagi Kak Ande ya yang ada di Manokwari, selamat malam. Ya, Pak Wansi Kurman di Jogja, selamat malam. Nah, tapi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini, lembaga adat desa ini kemudian diposisikan pada posisi tersendiri, memiliki entitas tersendiri, memiliki karakter tersendiri, dan dipisahkan dari keseluruhan lembaga kemasyarakatan yang selama ini sudah sedang ada di desa. Selama ini dia bergabung menjadi satu kelompok yang disebut kelompok lembaga kemasyarakatan. Nah, dengan munculnya Undang-Undang 6 ini, dia kemudian dikeluarkan dari situ dan ditempatkan pada posisi yang memiliki identitas tersendiri. Nah, karena itu maka dengan kebutuhan yang sedang dimunculkan oleh Pak Kamilus dan orang tua yang ada di Tua Goetobi, bagi saya ini sebenarnya satu hal yang boleh dibilang gayung bersambut antara kebutuhan dan ketermendesakan warga masyarakat dengan kemauan baik pemerintah untuk membuka ruang memfasilitasi kehadiran lembaga-lembaga adat di desa. Nah, hal kedua dalam kaitan dengan keinginan ini, kalau memang kebutuhan yang ada ini mau diformulah dalam peraturan yang namanya peraturan desa, maka diskusi kita malam ini menjadi ruang untuk kita saling memberikan pikiran dan pandangan yang untuk kemudian secara resmi atau secara formalnya itu ada forum tersendiri di sana, di mana forum itu adalah forum milik pemerintah desa dan BPD. Sebab pembentukan produk hukum desa itu pada level peraturan yang namanya peraturan desa, itu kewenangan pembentukannya ada pada Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa, dalam hal ini kepala dan jajarannya. Nah, karena itu untuk hal yang satu ini mungkin saya kembalikan ke Kakak Kamilus Tupan untuk kemudian menyampaikan dulu konsep ini mau didorong ke arah yang mana, dengan substansi pengaturan yang kayak apa, baru kita memulai untuk saling memberikan masukan-masukan. Saya kira dari saya untuk sementara begitu dulu. Setelah Pak Kamilus menyampaikan, juga bapak-bapak yang lain memberikan pandangan, baru barangkali saya bisa ikut berpendapat untuk bagaimana merumuskan ini. Tapi di baru-baru disepakati pakai ketua suku Manuk gitu. Jadi setiap pertemuan maka ketua suku Manuk Pulu Leman pidana ini jadi akan hadir. Gue bisa sharing dulu untuk suku Manuk yang ada di ente ada 50 lebih jadi dibagi per suku Manuk. Suku Manuk ini maksudnya bahwa yang bini-bini rak mupuli, regorehan rak mupuli itu suku Manuk gitu. Jadi kalau mupuli makaran suku Manuk itu dan juga urusan ritual Manuk lainnya juga masih jalan. Sehingga ada beberapa bahi dan semuanya nih sampai pada sekitar 52. Tetapi kebutuhan yang lebih penting yang inak amat rawahangkai bapak mereka yang di Lebo yang atur itu kami akan sangat menyesuaikan soal suku-suku dan lain sebagainya itu. Tapi ini beberapa pandangan dari luar saja untuk mungkin tali. Lalu yang berikut lagi di dalam tubuh dari regulasi atau rancangan Perdes tentang lembaga adat sendiri juga mungkin baik dikomunikasikan lanjut dengan para pihak terkait yang memahami lebih dalam tentang ini. Karena gue perhatikan mungkin ada beberapa yang
tentang fungsi itu menurut saya juga sangat penting ada di dalam bab pasal batang tubuh dari Perdes itu sendiri. Nah, jadi sementara awal menangki, tapi gue mengapresiasi luar biasa karena forum dalam Zoom seperti ini juga via ini lu si lingkungan akademik, nih yang tapi malam ini ini apa ya, petani, nelayan mungkin semua bisa masuk ke sini, yang itu dipromotor oleh Amak Kemilus ya. Karofin, selamat malam, kubaya pada di Berat tuh aneh. Selamat malam, Ade. Masalah hukum. Nah, karena itu sambil menunggu juga peraturan bupati sebagai rujukan peraturan desa, karena kita di desa lebih rendah daripada peraturan bupati. Betul. Maka kalau saran gue ya sudah, ini juga tetap jalan sambil menunggu peraturan Bupati. Mungkin ada tinggal penyesuaian dengan peraturan bupati. Begitu. Karena hal ketiga dalam kaitan dengan materi Pak Kamilus dan Pak Ande juga ada Fani ya di Jogja. Saya berpikir bahwa untuk sementara ini draftnya itu tetap dipelihara. Tetapi dengan diskusi kita malam ini, ada baiknya Pak Kamilus dan teman-teman kalau punya waktu cukup, bisa merumuskan kebutuhan-kebutuhan lebih banyak lagi selain yang sudah didraftkan dalam rancangan itu. Kebutuhan-kebutuhan itu yang kemudian nanti kita formula di dalam batang tubuh peraturan desa yang sedang kita inginkan bersama. Undang-undang desa itu kekuatannya bukan pada dana desa, tetapi pada negara memberi kewenangan pada desa untuk mengatur dirinya. Itu yang paling penting. Jadi modal sosial itu lebih besar daripada dana desa sebenarnya. Sehingga kalau lembaga adat ini diakomodir dengan baik, maka tidak usah uang dana desa, kalau tidak ada pun tidak apa-apa, karena setiap suku manuk beta bau tete gelodarani bau tete amni. Nah itu jadi kewenangan yang diberikan oleh negara pada desa itu lebih penting. Maka kenapa mendesak untuk tete buat dengan perdes ini, karena selain dalam regulasi soal dana desa nanti aliran yang ke sana, tapi kesadaran kami baru-baru ini bahwa modal yang paling besar itu adalah modal sosial, bukan dana desa.